Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di ruang cerita. Siapkan sebuah ruang dalam hati dan pikiran untuk kita bisa saling merasa, karena sedikit ruang bisa membuat tenang. Suasana Ramadan kali ini yang saya rasa ini adalah yang terbaik. Banyak orang yang akhirnya duduk bersama di ruang makan, menunggu waktu berbuka dengan keluarganya. Ibu, bapak, adik atau kakak. Gak lagi berlelah-lelahan di kantor ataupun sendirian di jalanan. Mengucap rasa syukur dan lebih dekat dengannya mungkin adalah bentuk terima kasih kita padanya. Kapan lagi coba kita bisa bangun secara bersamaan di setiap rumah di sepertiga malam? Kapan lagi kita bisa beribadah rutin juga bersama dengan orang di sekitar kita? Kapan kita bisa terus berbagi air minum dan 3 butir kurma di sela azan maghrib? Semua hanya ada di Ramadan, bulan penuh keberkahan. Jujur, kita semua pasti merasakan kesedihan ini. Ramadan akan meninggalkan kita di tahun ini. Tepat pada malam ini. Ini adalah malam terakhir Ramadan untuk kita, karena besok adalah Hari Raya Idul Fitri. Tapi kita pun belum tentu akan kembali merasakan nikmat seperti ini di tahun selanjutnya. Maka pertanyaannya adalah, apakah saya, kamu, atau kita sudah melakukan yang terbaik di Ramadan tahun ini? Gak sedikit juga orang yang mengeluh karena pandemi. Gak bisa bukber di luar bareng temen lah, gak bisa ngabuburit ke jalan lah, gak bisa SOTR lah, inilah, itulah. Ya, termasuk juga saya. Padahal banyak juga hikmah yang harusnya kita ambil dengan adanya pandemi ini. Menjadi lebih sabar, lebih menjaga sekitar, sampai menjaga sesama juga. Bisakah kita merenung sebentar? Memikirkan dosa besar apa yang sebenarnya telah kita lakukan, sehingga Allah turunkan sebuah peringatan seperti saat ini. Bisakah kita kembali membuka memori-memori kita yang telah lama terkubur untuk bisa saling memaafkan kesalahan yang pernah orang atau diri kita sendiri lakukan? Dimulai ketika kita dalam kandungan seorang ibu. Lalu kita dilahirkan dengan sekuat tenaga dan rasa sakit yang begitu hebat. Kita dipuja seperti raja ataupun ratu pada saat itu. Tapi ketika mulai beranjak dewasa, kita sempat menyakiti hatinya, membentaknya, membohonginya, sampai mengecewakannya. Tapi apakah seorang ibu membenci anaknya? Tidak. Maka sudah sepatutnya mintalah maaf padanya. Bahagiakanlah ia juga bapak. Mintalah maaf yang pertama kali adalah kepada kedua orang tua kita. Meski terkadang, ya namanya orang tua pun gak pernah luput dari kesalahan. Tapi orang tua yang tetap orang tua, yang wajib kita patuhi, hormati, sayangi, dan cintai. Sukses tidaknya kita adalah adanya doa tulus dari hati seorang ibu dan bapak. Lalu, adakah kita berbuat salah pada sesama? Jika iya, maka saling meminta maaf dan saling memaafkanlah. Karena sejatinya, meminta maaf dan saling memaafkan adalah hal yang sangat mulia. Berlakulah baik, adil, jujur pada sama manusia. Jangan cuma slogan memanusiakan manusia, tapi dari dalam diri malah menolak hal itu dan malah memperkaya diri sendiri. Bukan begitu? Selanjutnya, adakah kesalahan yang pernah juga kita lakukan pada alam sekitar? Jika iya, mulai berbenah dirilah dimulai dari sekarang. Ini untuk kita semua yang merasakan. Kita semua sudah pasti tahulah, jika kita berbaik hati pada alam sekitar, ia pun akan memberikan kebaikannya pada kita. Lain hal jika kita merusak, mematikan alam sekitar lebih buruknya. Apakah alam sekitar pun akan tinggal diam? Mereka pun hidup, sama seperti kita.
mereka hidup tanpa sepengetahuan kita. Lantas, bagaimana dengan kesalahan kita padanya? Tak terukur ya? Tapi dia selalu memberikan kita berjuta kesempatan untuk akhirnya bisa kembali di dekatnya. Meski Allah telah memberikan kesempatan itu, tapi mengapa? Mengapa seringkali kita lupa? Pertanyaan yang membuat hati bergetar. Seberapa cintakah kita sebenarnya pada Sang Pencipta yang menghidupkan kita, yang memberikan kita rezeki yang berlimpah? Ramadan segera usai. Masih banyak pintu taubatnya yang terbuka lebar. Segeralah memohon ampunan padanya. Karena sejatinya Allah ya Ghafur. Ridhonya sudah sepatutnya harus kita raih. Untuk apa? Untuk bekal kita menambah berat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Yang pastinya kekal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga apapun yang kita lakukan di Ramadan tahun ini bisa menjadi amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin. Buat kamu yang lagi dengerin Ruang Cerita, jangan lupa sikat gigi, wudhu, sholat isya. Matikan lampu kamar tidurmu dan tarik selimutmu. Semoga tidurmu nyenyak. See you.